Halo, bertemu kembali di Belajar Bersama di channel Vindiku. Kali ini saya akan belajar bersama Bapak Ibu untuk memasukkan soal ke dalam LMS menggunakan Microsoft Word. Kita akan dibantu, nanti ada Blackboard Test Generator. Di sini kita buka aja soalnya. Nah, untuk soal ini kita hanya memerlukan satu numbering untuk bagian satu soal ini. Kemudian untuk opsinya tidak usah diberikan numbering, kita lihat di sini. Dan untuk pembatasnya hanya kita enter sekali untuk sebagai soal 1 dan soal 2. Dan ini akan kita copy, kemudian akan kita masukkan ke dalam Blackboard Test Generatornya. Kita buka pada bagian ini, nanti akan saya taruh di dalam deskripsinya. Kita terima kasih juga untuk Blackboard Test Generation oleh pihak Oklahoma Christian University yang telah membuat aplikasi ini cukup sederhana, mempermudah kita untuk memasukkannya ke dalam LMS. Caranya hanya tinggal di copy dan paste di dalam website ini. Nah, kita akan coba masukkan ke dalam LMS ini dengan menggunakan nanti quiz, kemudian ada pada bagian pilihan metodenya adalah Blackboard Test Generator. Oke, kita akan mulai dalam soalnya. Syaratnya adalah pertama yang tadi sudah saya sampaikan, untuk penomoran soal itu tidak boleh ada enter, karena enter dianggap sebagai soal baru. Contohnya adalah seperti ini. Kita klik, kemudian kita enter, jadi ada 2 paragraf, kemudian nomornya kita hapus. Ini artinya akan menjadi 2 soal bentuknya, nanti akan kita lihat di dalam test generatornya. Berikutnya, untuk penggunaan opsi, kita hanya membutuhkan tanda bintang di dalam optionnya, contohnya seperti itu. Dan berikutnya adalah yang bentuk enter, Bapak Ibu. Untuk enter ini fungsinya untuk pemisah soal di sini. Nah, di sini tidak ada numbering, kita cukup tekan A, B, C, titik, langsung diketik opsinya. Tidak ada spasi. Nanti kalau ada spasi dia ada numbering, ya. Ini tidak, apalagi untuk 2 bentuk kolom ini akan dibaca menjadi A dan B saja, C dan D nya tidak akan terbaca, maka kita hanya 1 kolom saja. Cukup mudah sebenarnya, cukup sederhana. Berikutnya, untuk pemilihan misalnya A atau A semua gitu ya, A browser, A website, A URL, A TCP/IP, nanti akan dirubah oleh sistem dalam LMS. Jadi A berurutan begitu ya Bapak Ibu. Kemudian bila mana ada gambar, ini boleh kita taruh aja di sini. Ini tidak akan bisa masuk Bapak Ibu ke dalam Blackboard Test Generator ini. Beda dengan menggunakan exam view. Untuk exam view itu dia sudah ada, tapi hanya pada saat penggunaan exam view itu di bawahnya dituliskan ANS atau answer untuk penggunaannya. Nah, kita cukup sederhana di sini aja. Nanti kita untuk penggunaan Blackboard Test Generatornya kita tinggal pastekan di sini. Dan ini pun cukup memudahkan kita. Untuk gambar nanti akan kita masukkan setelah kita masuk import ke dalam bank quiznya, kemudian kita masukkan di sana, nanti kita edit aja di dalam quiz di LMS-nya untuk gambar-gambar. Nah, bagaimana kalau yang ada bentuk soalnya itu ada question, untuk model rumus. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau untuk model rumus kita cukup sederhana juga. Kita nanti menggunakan print screen aja, jangan di copy, tapi PRTSC di keyboard sebelah pojok kanan atas itu ada tulisan PRTSC atau print screen. Nah, kita
tekan sekali, kemudian kita klik kanan paste atau Ctrl V aja. Nanti hasilnya akan muncul sendiri di lembar Microsoft Word kita ya. Nih kita klik kanan, kemudian nah di sini bentuknya Bapak Ibu. Kemudian kita edit yang bagian gambar yang ada rumusnya. Nah, ini kita edit. Memang kalau untuk model Blackboard ini yang gambar harus kita buat tersendiri karena kita masukkannya ke dalam bentuk LMS-nya ya. Kemudian kita copy lagi, kemudian di sini klik kanan, kemudian ingat paste image. Nah, ini yang nanti akan kita copy, bukan yang tadi kita sudah cropping ya. Ingat ya, yang sudah kita copy image. Jadi 2 kali penggunaannya. Sebenarnya cukup mudah kalau kita udah cukup banyak latihan, nanti Bapak Ibu akan dengan sendirinya cepat juga mengerjakannya. Karena ini langkahnya cukup mudah. Oke, akan kita lanjutkan. Ini akan kita hilangkan aja, kita delete. Ini bisa kita taruh di mana aja. Nanti toh akhirnya akan kita sebaiknya kita dekatkan ke dalam soalnya. Oke, kita akan masukkan semua soal ini. Kita nanti akan select dulu semuanya, di select all gitu ya. Ini mau kena gambarnya juga nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Ctrl C, kemudian kita buka websitenya di sini. Nah, di sini kita Ctrl paste, Ctrl V atau klik kanan paste. Di sini ada banyak sekali pilihan-pilihannya, ada multiple choice, kemudian ada untuk isian, pilihan ganda atau benar salah dan sebagainya. Bila mana Bapak Ibu ingin mengerjakannya di dalam web online ini yang quiz generator ini, boleh aja di sini 1 titik, kemudian kita buat ini soalnya di dalam sini, nggak ada masalah ya. Kemudian ini kita hapus saja karena kita tadi sudah copy dari soal yang dari Word. Klik kanan paste. Oke, kita di sini akan tuliskan judulnya terlebih dahulu, title name-nya, soal web design. Kemudian di bawahnya, kemudian kita pilih pada bagian generatornya ya, kita pilih. Di sini ada tulisan Bapak Ibu. Tulisannya itu memberikan informasi ada kesalahan di soal kita. Nah, yang seperti saya bilang tadi, kalau kita buat 2 paragraf maka dia akan bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Makanya kita harus menjadikan 1 dulu. Nanti kita rubahnya di dalam LMS aja. Caranya cukup mudah. Kita klik dulu di sini, kemudian kita delete supaya jadi 1 paragraf begitu, supaya tidak dikonfirmasi sebagai 2 soal. Jadi ini 1 soal. Kemudian kita lihat lagi apakah masih ada yang salah. Kita nanti scroll ke bawah. Ya, kita scroll. Oke, di sini juga masih ada kesalahan. Ini ada yang tergabung 2 soal jadi 1 soal. Kemudian di enter aja Bapak Ibu di sini. Kemudian kita klik lagi untuk test generatornya ini. Nah, di sini sudah successful. Oke, kita lihat sini tandanya successful adalah warnanya hijau Bapak Ibu. Oke, tidak ada kesalahan. Kemudian yang kita pilih adalah yang bagian kanan. Ya, ini akan dibuat sebagai bentuk download full. Jadi bentuknya nanti akan download quiznya berbentuk full, itu artinya berbentuk zip yang dibutuhkan oleh LMS kita nanti. Maka klik bagian ini. Ya, diingat yang sebelah kanan Bapak Ibu ya, jangan yang sebelah kiri. Sebelah kanan. Nah, ini di sini kita sudah masuk ke downloadnya, sudah selesai. Kemudian pada bagian ini kita bisa close saja. Nah, kita masuk ke dalam LMS kita. Di LMS ini saya gunakan LMS di SMP Tarakanita Gading Serpong. Di sini saya mengajar informatika di kelas 9C. Nah, untuk bagian yang topik 2 ini akan saya rubah nanti menjadi soal ulangan harian. Untuk itu kita klik pada bagian gear yang ada di pojok kanan bawah akun Bapak Ibu. Kemudian kita pilih editing on. Fungsinya adalah untuk merubah, bisa dapat merubah LMS yang kita punya.
kita masukkan di sini. Kemudian pada bagian ini simbol ada edit topik, editingnya kita ketik soal ulangan harian. Kemudian kita enter. Nah, kita tambahkan di sini. Kita tambahkan bentuknya add quiz di sini. Boleh diklik 2 kali atau ya Bapak Ibu kita turunkan add. Boleh yang warna biru di bawah atau klik 2 kali pada quiz add. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini sudah ada. Kita tuliskan judulnya. Di sini judulnya adalah soal ulangan web design. Oke, materi yang sudah pernah disampaikan ini bisa jadi deskripsinya Bapak Ibu, kita ketik, kemudian kita centang pada bagian displaynya nanti supaya ada konfirmasi deskripsinya bisa terlihat pada bagian ini. Kemudian timing ya, untuk timing, untuk waktu saya akan memberikan soal ini ya. Kita akan klik aja kalendernya, tapi sebelumnya kita klik dulu pada bagian enable. Klik, kemudian jadwalnya untuk besok hari Rabu tanggal 27. Nah, kita klik di sini. Jadi akan terbuka di jam keberapa Bapak Ibu? Di sini kita tulis. Kita pilih aja. Misalnya saya pilih jam 8. Akan terbukanya lebih 45. Nah, menitnya di sini. Kita klik menitnya 45 atau 50 juga nggak apa-apa, terserah Bapak Ibu aja. Setelah selesai virtual, kemudian dia akan mengerjakan ulangan di sesi kedua. Kemudian enable pada bagian kapan berakhirnya ujian ini, due date-nya, kuisnya di hari yang sama. Kemudian saya berikan di jam 15.00, berarti jam 3 sore. Artinya kalau ada anak-anak yang terkonfirmasi tidak ada internet yang bermasalah atau ada gangguan internetnya, maka bisa mengerjakan sampai jam 3. Kemudian berapa kali siswa tersebut dapat mengerjakan? Di sini saya pilih 2 kali. Jadi yang kita pilih metodenya adalah nilai yang tertinggi. Di sini nilai tertinggi. Oke, nilai tertingginya. Dan ini adalah grade to pass-nya adalah KKM. Saya masukkan di sini 75. Kemudian untuk layout, saya akan memilih di sini satu halaman baru itu akan ada 5 soal di sini. Kita klik, kemudian yang saya pilih adalah 5 soal. Boleh aja satu halaman 1 soal, tapi kelihatannya lebih mudah, lebih gampang itu karena saya punya 20 soal. Berarti nanti anak mengerjakan hanya 5 soal yang terbuka dalam satu halaman. Oke, yang lainnya tidak bisa dirubah Bapak Ibu, tinggal di save saja di sini, save display. Klik. Nah, ini kembali lagi. Oke, kita sudah kembali ke halaman depan. Kita klik lagi bagian gearnya sebelah kanan ini. Kita akan masukkan soal yang sudah kita buat menggunakan Blackboard Test Generator di import bank soal kita. Ya, bank soal pilihannya seperti itu. Kemudian kita centang yang blackboardnya, jangan lupa. Kemudian di sini bagian import file yang kita sudah download tadi dari test generatornya tadi, kita pilih, kita buka show. Oke, nah di sini kita akan masukkan sebaiknya saya geser dulu. Masuknya di sini Bapak Ibu ya, yang ada tanda importnya. Kemudian show folder, di situ kita saya akan geser supaya Bapak Ibu bisa melihat sebelah kanan aja ya, lebih mudah. Lalu kita drag and drop aja di sini. Ya, bisa aja sih choose file. Oke, kita import. Nah, disinilah letak bentuk-bentuk soal yang sudah kita masukkan ke dalam bank soal kita. Kemudian kita klik bagian yang biru bawah. Di sini
kita baru bisa melihat mana soal yang akan kita berikan, misalnya yang tadi gambar-gambarnya. Caranya klik pada bagian yang menggunakan magnifier ini, kita lihat preview. Oke, di sini ada soalnya sudah selesai, sudah bisa terlihat pilihannya sudah ada. Kalau sudah benar, kita close preview aja. Ini bentuk-bentuk soalnya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang gitu ya. Nah, di sini kan ada gambar nih yang tadi akan kita masukkan, kita copy dulu aja supaya lebih mudah. Kita masukkan lagi ke LMS kita. Nah, kita cari nih soal mana tadi yang harus kita berikan gambarnya, ini bukan, kemudian cari ya, mudah-mudahan ini benar nih ya, karena ini ternyata sudah diacak oleh tadi, pilihannya adalah shuffle ya, diacak. Kita harus lihat satu-satu juga ya. Oke, kita klik pada bagian ini. Oke, berarti ada di bagian ini, benar. Jadi pilihannya harusnya masuk di sini. Nah, Bapak Ibu tidak bisa masukkan di preview ya, masukinnya ada di klik pada bagian gear ini, editing quiz ya, soalnya yang kita edit. Setelah masuk ke bagian soal, nah di sini kita klik soalnya, kemudian kita enter. Lebih aman kita enter 2 kali ya, supaya dia ada di bawah ya, lebih aman sebenarnya ya, tapi ini juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kemudian kita cek lagi apakah benar yang kita kasih bintang itu soalnya adalah harusnya grade-nya 100 ya, ini sudah benar 100. Kemudian kita cek lagi di soalnya. Oke, ini sudah ada soalnya. Oke, berarti sudah benar. Kita langsung aja save change, kita klik, dan gambar-gambar yang lain kita masukkan semuanya Bapak Ibu. Ini sudah, kemudian di bawahnya lagi ya, kita lihat di atasnya juga mungkin, oh ini bukan. Oke, di sini dan soal-soal ini nanti Bapak Ibu nggak usah bingung, bila mana ada kesalahan tulisan pada saat sedang berjalan, itu bisa kita perbaiki Bapak Ibu. Nanti anak-anak kita suruh refresh aja untuk pada saat mengerjakan, nanti dengan sendirinya dia akan memperbaiki. Jadi ini sistemnya adalah on the spot. Oke, kita kasih ini yang klik 2 kali, nggak ada masalah. Kemudian kita cek lagi untuk soal benarnya. Oke, udah benar 100%. Kemudian kita save change. Oke, berarti kalau sudah semuanya, nah ini kan harusnya kita klik move to ya. Kita pilih dulu semuanya Bapak Ibu. Soal-soal yang sudah kita masukkan tadi di bank soal kita, ini kan masih di bank soal. Ini harus kita centang semua di yang atas ini, supaya semuanya kita pilih, kita masukkan. Karena ada 20 soal, ya kita masukin. Boleh aja sih milih 1, 2, 3, 4, 5 yang soal yang akan kita masukkan ke bank soal kita. Tapi saya pilih semua di sini. Nah, di sini ada 20 soal web desainnya, ada 20 soal, kemudian move to. Dan ini sudah selesai dimasukkan ke dalam bank soal. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke tempat yang kita buat tadi, soal ulangan harian Bapak Ibu. Oke. Oke, kita langsung lanjut. Kita klik di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi ya, di sini sudah masuk ke soal ulangan harian pertama, desain webnya. Ya, kita klik tadi bagian yang di bagian menu atas ini, ke soal ulangan harian wadahnya. Kemudian kita klik pada bagian edit quiz. Di sini Bapak Ibu. Ya, kita edit quiz. Di sini setelah kita masuk ke edit quiz, masuk pada bagian add. Nah, yang kemarin secara manual Bapak Ibu sudah new quiz di sini ya, yang latihan bersama-sama.
kita pilih yang di bawah ini, import from bank soal ya. Kita pilih soalnya yang tadi kita masukkan, soal web design. Nah, di sini kita pilih semua aja Bapak Ibu, kita centang lagi semuanya. Kemudian kita klik di bagian bawahnya. Jadi add all. Oke. Nah, di sini sudah kita bisa lihat previewnya. Di sini ada urutannya sudah diacak ya oleh sistem. Ya, 1 2 3 4 5 sampai 20 soal itu opsinya diacak, kemudian soalnya sudah teracak, dan ini hasil dari bentuk yang sudah dimasukkan gambarnya tadi. Ini sudah selesai Bapak Ibu. Cukup mudah memang, hanya perlu latihan aja. Kalau untuk menambahkan di sini ya Bapak Ibu ya, ada soal misalnya lebih dari 20, tambahin aja lagi soal-soal yang lainnya. Oke, untuk penilaian kita berikan 100 karena untuk di rapot itu nilainya ratusan. Kemudian kita simpan. Kemudian nanti shuffle-nya kita akan klik juga ya. Shuffle-nya di sini ada shuffle, jadi soalnya akan diacak lagi. Jadi setiap anak itu tidak ada yang sama soalnya. Tapi jangan khawatir bahwa jawaban-jawabannya akan tetap sama. Ini seperti model CBT ya di dalam ujian nasional. Oke, kita save, kita simpan. Kemudian kita klik ke bagian yang ini Bapak Ibu, menunya. Soal ulangan harian pertama desain. Nah, kita bisa lihat previewnya Bapak Ibu. Di sini sudah ada informasinya, akan dibuka jam 8.45, kemudian berakhir di tanggal yang sama di jam 3 sore. Jadi anak-anak bisa tahu dari situ informasinya. Dan siswa sendiri akan ada notifikasi juga, warnanya merah biasanya kok. Nah, di sini ada tombol-tombol soal. Kemudian karena tadi yang saya pilih adalah satu halaman ada 5 soal, maka bentuknya seperti ini. Cukup mudah Bapak Ibu ya. Kita bisa klik di sini misalnya soal-soalnya. Kalau sudah, demikian Bapak Ibu untuk memasukkan soal. Nah, bagaimana caranya kita memberikan soal dari kelas yang sudah kita masukkan ke kelas yang lain? Kita klik bagian dashboard, saya akan memilih kelas 9D Bapak Ibu karena tadi kita masukkannya di 9C. Nah, di sini kita klik bagian gearnya, pilih import. Kemudian ini tidak usah dirubah, langsung aja. Ya, langsung aja di sini. Nah, pada bagian ini juga next. Pada bagian ini yang kita tidak pilih, uncheck aja. Ya, yang kita pilih tadi adalah yang soalnya aja. Bentuk soal, topik ini topik nggak usah. Jadi hanya soalnya aja. Kemudian next. Jadi hanya 2 yang dipilih. Karena yang lainnya sudah ada di kelas yang sudah kita masuk tadi. Nah, di sini ini tidak kita checklist, jadi include itemnya di sini yang tertera. Oke, berarti ini yang di checklistnya hanya 2. Ini sebagai koreksi aja, konfirmasi, kemudian kita lanjutkan next dan continue. Artinya di sini soal yang di kelas 9C kita sudah masukkan sudah ada di kelas 9D dengan waktu yang sama. Kalau Bapak Ibu mau merubah, tinggal diklik, kemudian klik editing soalnya, kemudian timingnya dirubah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Salam sehat selalu, selamat mencoba, salam.